ingin menyampaikan best practice LK 3.1 menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi SMA Negeri 1 Tuntang, lingkup pendidikan, sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai, praktek pengalaman lapangan 1, dengan menggunakan metode pembelajaran problem-based learning dapat menarik peserta didik mampu menganalisis cara melakukan dan mempraktikkan passing bawah dengan menggunakan alat yang dimodifikasi, serta peserta didik mampu melakukan passing bawah dengan benar dalam permainan bola voli. Kemudian, yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran dan alat yang dimodifikasi dapat menjadi solusi dan penyelesaian masalah peserta didik dalam melakukan pembelajaran passing bawah, serta peserta didik mampu melakukan passing bawah dengan benar dalam permainan bola voli. Untuk praktik pengalaman lapangan kedua, dengan menggunakan metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dapat menarik peserta didik dalam menganalisis dan mempraktikkan rangkaian gerak roll belakang dengan menggunakan matras bidang miring. Peserta didik setelah mengamati video mampu menjelaskan cara melakukan dan mempraktikkan rangkaian gerak roll belakang dengan menggunakan matras bidang miring, dan peserta didik dapat mempraktikkan rangkaian gerak roll belakang dengan baik. Penulis Muhyiddin Ali Supriyadi, tanggal PPL 2 Jumat September 2022, PPL 1 Jumat September 22, PPL 2 Selasa 21 September tahun 2022. Situasi, kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah peserta didik kesulitan melakukan passing bawah pada materi permainan bola voli, kemudian peserta didik kesulitan melakukan gerakan roll belakang, yang ketiga guru belum menerapkan model dan media pembelajaran yang bervariasi. Praktik ini penting untuk dibagikan karena dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dan luar biasa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menerapkan model dan metode pembelajaran yang bervariasi, peserta didik sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran, mulai dari pendahuluan, inti, simpulan, dan sampai dengan refleksi serta penutup. Model dan metode pembelajaran bervariasi. Kemudian yang berikutnya, media dan bahan pembelajaran inovatif dan menarik. Praktik ini diharapkan selain bisa memotivasi diri, memotivasi saya sendiri, juga diharapkan bisa menjadi referensi atau inspirasi bagi rekan pendidik lain dalam pengembangan media pembelajaran yang akan digunakan. Pendidik mempunyai tanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini dengan secara efektif, dengan menggunakan model maupun media pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga tujuan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Tantangan dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yang pertama, kurangnya media pembelajaran yang dibuat atau disediakan sehingga pembelajaran kurang inovatif. Kemudian yang kedua, kesulitan peserta didik dalam memahami cara melakukan mempraktekkan passing bawah. Yang ketiga, kesulitan peserta didik dalam memahami cara melakukan atau mempraktekkan rangkaian gerak roll belakang. Yang terlibat dalam PPL 1 yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. Guru sebagai fasilitator dan katalisator. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL 1, dan rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Yang terlibat pada PPL 2 yaitu peserta didik sebagai sentral dalam proses pembelajaran, mengidentifikasi permasalahan yang dialaminya. 2. Guru sebagai fasilitator dan fasilitator. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dalam proses melaksanakan pembelajaran PPL 2.
rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Untuk aksi, langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, memberitahu kepada dosen pembimbing dan guru pamong tentang pelaksanaan kegiatan PPL 1 dan PPL 2 di sekolah. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum tentang kegiatan PPL 1 dan PPL 2. Mempersiapkan peserta didik kelas 12 serta teman sejawat untuk kolaborasi saat pengambilan video PPL 1 dan video PPL 2. Mempersiapkan fasilitas yang dibutuhkan, mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Refleksi hasil dan dampak, bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu semua dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tercapainya kegiatan sesuai dengan harapan, kemudian apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa? Hasilnya sangat efektif karena peserta didik sangat antusias saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari pendahuluan hingga proses pembelajaran selesai. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Rekan sejawat yang sangat positif dan antusias, sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah dilaksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi peserta didik. Yang menjadi faktor keberhasilan yaitu dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dalam proses perekaman kegiatan pembelajaran. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPL 1 dan PPL 2, dapat mengantisipasi atau mengatasi tantangan yang dihadapi sebelum hari pelaksanaan PPL 1 dan PPL 2, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Demikian Bapak Ibu hasil best practice saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.